Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seni dan budaya. Salam. Salam puisi akhir pekan. Nah, malam ini kita sedang berada di tempat yang begitu asik. Tepatnya di Sanggar Teater Kaget ya. Ya. Ini dengan Mas Romi, terus yang ini Mas Iqbal, sama-sama dari Teater Kaget. Nah, sedangkan saya sendiri dari Sanggar Lentera. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai puisi. Karena sekarang kita berada dalam ruang puisi akhir pekan. Nah, bicara mengenai Teater Kaget nih, Mas Iqbal sama Mas Romi masuk ke Teater Kaget sejak kapan? Sejak sebelum masuk kampus atau kapan nih? Nah, mungkin dari Mas Iqbal dulu. Ini jadi berbicara sejarah kamu ya? Sejarah kepribadian ya, sejarah awal masuknya ya. Awal mula sih aku tertarik dan menggeluti dunia seniman sejak SMA sebenarnya. Juga sering ikut lomba-lomba puisi juga tingkat SMA gitu. Nah, pertama aku masuk kuliah di sini, istilahnya teman-teman mahasiswa kan ospek, BAK gitu kan. Nah, pas pada waktu itu Teater Kaget ini perform yang mana dalam perform itu ada monolog juga dicampur dengan musikalisasi puisi. Collab berarti ya? Collab, iya. Nah, monolog itu senior Teater Kaget namanya Kak Mawar. Aku tertarik banget pada waktu itu. Wah, ini manusia ternyata hebat gitu loh. Bukan hanya bisa menjadi satu karakter saja, tapi dengan banyak karakter. Bisa orang tua, bisa anak, bisa kakek gitu loh. Jadi ya, sebenarnya aku sudah tertarik banget untuk masuk di Teater Kaget. Cuman dengan berjalannya waktu akhirnya ya mungkin ini bagian dari konsep teman-teman Teater Kaget ya. Jadi Teater Kaget di kampus ini itu kayak semacam dihoror-hororkan gitu. Oh, teater itu pas waktu proses itu kayak gini. Jadi serem banget gitu kan. Jadi kayak aku yang awalnya pertama ingin jadi ambigu gitu loh. Jadi mau masuk nggak ya? Mau masuk nggak ya? Nggak masuk enggak gitu. Jadi ya akhirnya ya wes aku agak masuk. Nah, setelah itu pada waktu itu tahun 2018 aku pertama masuk kuliah, akhirnya aku nggak masuk. Lalu pas aku semester 3 sama teman-teman itu agak dipaksa gitu. Soalnya kan ada sebagian temanku yang seangkatan itu sudah masuk terlebih dahulu di Teater Kaget. Iya. Jadi dipaksa untuk masuk Teater Kaget karena kamu emang kalau nggak masuk Teater Kaget, teater itu kayak gini. Jadi ayolah masuk diajak gitu loh. Iya. Jadi pertama sih ya tetap posisi takut itu masih ada gitu. Tapi ya gimana lagi wes. Pada waktu itu aku ada di kosan. Pas sudah di kosan, aku dijemput. Ya mau gimana lagi, mau lari gimana gitu kan nggak enak sama temen ya. Ya sampai teman-temanku kan, ayo wes bang masuk, aku yang bayarin pendaftarannya gitu. Ya wes, aku berangkat. Pas pada waktu itu aku semester 3 tahun 2019 awal mula. Oh, berarti awal mula masuk ke Teater Kaget nih Mas Iqbal tahun 2019. Waktu itu masih semester 3. Nah, sekarang sudah semester berapa, Mas? Sekarang sudah semester 7. Semester 7 teman-teman, Mas Iqbal. Ya. Hampir expired sudah. Proses nikah. Oke, Mas Iqbal sudah. Itu prosesi bagaimana Mas Iqbal menggeluti dunia seni di Teater Kaget di kampus tercinta ini, kampus YAI Al-Khairat Pamekasan. Dia masuk ke Teater Kaget sejak tahun 2019, tepatnya waktu masih semester 3. Nah, untuk Mas Romi sendiri bagaimana, Mas?
prosesi, entah itu cuma ikut-ikutan awalnya, seperti apa Mas? Monggo. Ya kalau aku sendiri sih sama ya sama dia, sama masuk di semester 3. Jadi begini ceritanya. Ya aku ini ya lulusan pondok gitu kan ya. Iya, Mas. Lulusan pondok. Aku masih belum sama seperti Mas Iqbalnya itu, masih belum tahu seperti apa dunia kesenian. Tapi kalau masalah penulisan sastra itu memang sudah aku geluti sejak di pondok pesantren waktu SMP dulu. Nah, aku ada waktu pada ospek ya. Ya, sama-sama punya apa ya? Punya rasa kagum gitu sama kakak senior di teater kaget. Wah, ini hebat orang ini bisa menguasai bermacam-macam karakter dalam satu tubuh. Tapi pada waktu itu aku masih tergantung sama stereotip yang ada. Karena stereotip mahasiswa di sini itu tentang teater kaget ya. Iya. Ya, stereotipnya jelek banget. Ngapain sih masuk teater gitu? Teater gini. Iya, di teater ya gini. Yang banyak sekali. Karakternya yang kayak gitu, keras kayak gitu waktu masuk perekrutan gitu. Ya, yang mandi gitu. Orang anak-anaknya orang gerakan gitu. Tapi itu kan stereotip awal. Iya. Berlangsung 1 tahun aku masuk di kampus ini, aku masih agak masih agak terganggu sama stereotip itu. Tapi Ya, lama-kelamaan karena teman-temanku banyak dari teater kaget, ya banyak teman-teman teater juga itu. Ya, ini teman-teman teater kok hebat ya, maksudku mereka di kelas itu biasa bisa menguasai gitu. Loh, aku mahasiswa baru masih belum bisa ngomong apa-apa gitu ya. Teman-teman ini kok udah hebat gini gitu. Dari public speakingnya ya, menguasai bisa menguasai lingkungan sekitar gitu. Bisa kalau orang-orangnya di sini tinggi ya ikut tinggi mereka. Di sini mereka orangnya rendah ya ikut rendah mereka. Berarti bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namanya juga anak-anak teater, anak-anak pertunjukan, peka seperti itu. Nah, terus pada waktu itu ya aku juga mulai tertarik juga, lambat laun yang mulai tertarik. Ada juga temanku itu sama kayak Iqbal tadi. Ada sistem itu ya. Tarik menarik lah. Ayo wis, aku yang bayarin. Pada waktu itu pembayarannya itu kalau nggak salah 30.000. Aku nggak punya uang nih. Wah, aku yang bayarin. Oh ya, ya udah ayo. berarti ini ya. Gas lah gitu. Asik berarti ya. Gas Secara masuknya teman-teman ke UKM itu kan asik. Ya. Secara kita dulu masih maba, belum tahu seperti apa seluk-beluk kita kuliah di kampus. Akhirnya kita bisa masuk ke organisasi yang kita pilih. Ya, jadilah kita seperti sekarang ini. Ya. Awalnya saya duduk rapi jadi biasa lah. Ya. Namanya juga ya teman-teman teater, teman-teman sanggar yang berkesenian ya bisa jadi dikatakan abnormal gitu bisa. Abnormal maksudnya yang biasanya kita rapi tapi kita malah keluar dari hal-hal seperti itu. Iya. Kalau kata teman-teman itu kita ini orang gila yang waras. Seperti itu. Nah, gila yang waras seperti apa itu Mas? Mungkin teman-teman penasaran ini. Gimana ya? Kalau menurutku manusia itu kan lebih lebih memandang terhadap sisi penampilan. Ya. Kita lebih memandang terhadap sisi penampilan. Itu orang rambutnya gondrong. Boh, bajingan ini tukang copet ini. Padahal kan kita belum tahu isi mereka apa. Ya kan? Nah, kita di teater gak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan bagaimana kita melihat sosok seorang tersebut bukan dari sisi fisiknya, bukan dari sisi penampilannya, tapi kita belajar bagaimana mereka sisi hatinya mereka, dalamannya mereka seperti itu. Lebih pada karakter. Jadi kebanyakan memang ya mayoritas orang-orang sekarang kan dari penampilan. Sedangkan kita belum tahu seperti apa. Coba kalau dalam hal pekerjaan, yang pertama kan good looking, berpenampilan menarik. Itu dan hal-hal yang lain itu dah. Ya. Tapi kalau dari awal dan sampai sekarang aku muncul di dunia teater, iya Mas. Kayaknya esensi orang teater itu bukan di situ. Kalau berbicara masalah penampilan, it's okay, tanda kutip, meskipun mereka tidak masuk di teater, dia paham
tolak ukur manusia bukan dari segi penampilan. Tapi dari apa ini, Mas? Tapi kalau menurut saya ya, teater itu bukan di situ kelebihan. Di mana, Mas? Tapi lebih kepada sebuah hal kecil yang tidak pernah dikucilkan. Hal kecil yang tidak pernah dikucilkan. Jadi bukan lagi berbicara masalah kita harus memanusiakan manusia. Oh tidak, itu bentuk kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai ya. betul, Mas. Tapi bentuk hal kecil yang tidak pernah dikucilkan. Artinya kita bukan hanya berbicara masalah kamu manusia, maka aku harus manusiakan manusia. Makanya di ilmu mantek itu dikatakan al-insan hayawanun natik, kelebihannya dalam segi tolak ukur berpikir. Nah, jadi kita itu bukan hanya harus memanusiakan manusia, melainkan dari makhluk-makhluk yang kecil saja. Entah itu semut, entah itu apa. Iya. Contoh nih ya, contoh kayak ada nyamuk gigit di tubuh kita, pasti kita akan membunuh dia. Membunuh sih, Mas. Padahal logisnya dia akan makan apa kalau tidak darah? Betul. Itu loh, kelebihannya orang seni sebenarnya di situ. Ini nih sosok seorang pelaku seni yang ya kayak gini sudah. Kita bisa bincang-bincang santai tapi berbobot seperti itu. Bahkan Dan ada ya, bahkan ini ada salah satu seseorang yang emang dia pelakon seni itu pekerjaannya ya, kalau dilihat secara narkologisan dia semacam kamu ngapain nggak gitu. Jadi nggak bisa kita tangkap secara kelogisan kita dalam pikir kita. Orang-orang pelakon seni itu sebenarnya pekerjaannya itu beda dengan manusia-manusia lain. Contoh nih ya, kadang ada nih, aku pernah mendengarkan sebuah kisah, sebuah cerita yang pernah dikatakan dari beberapa orang yang lebih dahulu menggeluti dunia seni. Dia bercerita, Iya, Mas, gimana ini? aku kemarin ini menemukan salah satu seorang pelakon seni yang dia kerjaannya hanya ngumpulin dari beberapa daun-daun yang jatuh di sekitar rumah. Jadi daun-daun yang jatuh itu dikumpulkan menjadi satu. Habis itu, Mas? Habis itu ya ditumpuk saja, tidak dibakar, ya tidak dibuang. Terus ditanya sama si A itu kan, kamu ngapain kerja kayak gini? Kamu nggak bakalan dapat budget gitu. Kamu nggak bakalan dapat uang gitu. Jadi untuk berpikir yang realistis saja, yang tanpa uang kita bisa apa? Kamu nggak bakalan dapat itu gitu. Kalau hanya kerjaannya untuk menumpuk daun yang jatuh. Terus dijawab sama orang pelakon. Iya. Ya inilah hidup, katanya si pelakon sendiri. Inilah hidup, paling tidak meskipun daun itu yang kering dan dia jatuh, paling tidak aku bisa menghormati dia. Itu kan orang lain. Istimewa banget itu. Dari hal kecil padahal. Iya. Dari hal kita cuma mengumpulkan daun yang kering itu kita kumpulkan, yang kata orang itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa kita memperoleh uang dan lain sebagainya. Padahal itu ada ini lebih itu, ada makna yang tersirat di situ. Jadi menurutku sih di situ kelebihannya orang-orang pelakon seni. Makanya jadi dengan keadaannya sekarang ya, aku mempunyai nalar berpikir kayak mempunyai imajinasi. Salah satu negara di saat negara itu rusak yang bisa mengembalikan integritas negara itu adalah orang-orang yang meminat yang menggunakan rasa. Siapa itu? Para pelakon seni. pelaku seni. Iya dong. Dia meminatnya menggunakan rasa. Betul, Mas. Nah, itu teman-teman, bagaimana dari tadi kita sudah mengulas dari mulai jejak teman-teman kaget ini yang berada di samping kanan kiri saya ini, Mas Iqbal dan juga Mas Romi. Dia bisa masuk ke dunia seni dari mulai awalnya cuma diajak teman seperti itu dan akhirnya bisa mengerti sedikit demi sedikit apa sih kita fungsinya masuk di seni itu seperti itu. Nah, terus selanjutnya karena narasumber kita kali ini sama-sama dari Teater Kaget,
mungkin bisa sedikit bercerita nih, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman yang nonton ini ada juga dari teater kaget ataupun dari komunitas seni yang lain. Nah, sehingga menjadi apa bahasanya, tolak ukur. Kalau di kaget berarti seperti itu ya, terus kalau di komunitas yang lain seperti ini ya. Nah, bisa seperti itu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Mas, di teater kaget itu secara kesusastraan apakah juga ada kajian-kajian mengenai sastra? Terus yang menjadi pertanyaan saya, karena kan dari namanya teater kaget, apakah cuma fokus di teater di kaget itu? Apakah tidak ada sastra, terus cabang-cabang seni yang lain, bidang-bidang yang lain? Nah, mungkin bisa dijelaskan dari Mas Romi ini. Ya gimana ya, kalau aku di bidang itu, kalau di pengurusan teater kaget aku masuk di bidang infokom ya. Info Di bagian gimana itu? sosial media. Oh, sosial media, lebih pada publishing itu. Publishing ya, publishing di Instagram, di Facebook, Cari info. di YouTube, ya, dari info teman-teman luar. Dan untuk divisi-divisi di sini itu ada 4. Apa saja itu Mas? Ada divisi musik ya, pertama, divisi sastra, terus divisi teater, sama divisi seni rupa. Seni rupa. Untuk divisi sastra sendiri Mas Iqbal. Oh, berarti yang megang divisi sastra di pengurusan yang sekarang itu Mas Iqbal. Nah, untuk Mas Romi fokus di bagian Sosial media. sosial medianya, Publishing aku. publishing ya. Nah, terus apakah Mas Romi ini karena kan megang di bagian media, apakah tidak juga ikut di ini divisi-divisi yang lain? Ya sebenarnya kita bisa ikut andil sih seperti itu, karena cuman statusnya saya ini kan cuma sebagai infokom. Tapi nggak menutup kemungkinan aku ikut andil di bagian musik, aku belajar musik, ikut belajar sastra, ikut belajar seni rupa, Saling melengkapi. saling melengkapi. Ya. Oh, mantap ini. Oh enggak, bukan gitu sebenarnya. Gimana Mas Iqbal? Gini. Ini ya, aku sering sih dari beberapa kunjungan, dari beberapa kita di saat silaturahmi ke teman-teman teater, pasti ada pertanyaan gini, kamu di divisi apa? Oh, kalau kamu di divisi sastra, bisa nggak kalau kamu juga ikut di divisi yang lain? Aku jadi mikir, sejak kapan gitu loh di teater itu ada Pemetakan. ya ada gap-gapnya gitu loh. Iya, betul. Sejak kapan, sedangkan orang teater itu multi talent. Multi talent dong. Iya, dimanapun kita harus siap terjun di bidang ini apa itu gitu loh. Cuman emang untuk memaksimalkan dari beberapa proker dan tujuan kepengurusan biar tidak saling amburadul dan ngacrak, kita menggunakan sistemnya seperti itu biar rapi. Ada kepengurusan, ada struktur di dalamnya seperti itu ya Mas. Enggak, Aku sih gitu. berarti secara divisi ini yang menunjang bagaimana teman-teman mahasiswa di IAI Al-Khairat ini, untuk teman-teman yang masuk di teater kaget, diasahnya di bagian di 4 divisi itu ya Mas. Ada 4 bidang seni di situ. Ya. Ada teater, seni rupa, musik, terus sastra. Nah, bicara karena sekarang kita berada di ini konten di puisi akhir pekan yang pasti tidak lepas dari dunia sastra, khususnya puisi ini. Nah, sastra di teater kaget apa sih ini? Secara kegiatan-kegiatannya mungkin, terus program kerjanya, latihan-latihannya seperti apa Mas? Bagaimana itu kalau di teater kaget?